apa namanya gambar diri rusak. Dampaknya ketika dia berselisih sama orang nggak gambar diri. Iya. Susahnya Jadi Kristen. Oke. Hari ini kita mau ngebahas tentang gambar diri. Ya. Aduh. Karena banyak anak-anak muda barisan baper ini mungkin ngerasa bahwa gambar dirinya itu baik-baik aja. Iya. Sebenarnya area inilah yang sedang dirusak sama iblis. Iya. Kenapa? Tujuannya cuma satu, yaitu untuk supaya destiningnya Tuhan, rencana Tuhan terhadap generasi muda itu gagal. Iya. Gitu. Nah, Banyak orang yang minder lu nggak berani dipikir enggak kok emang gue begini orangnya. Nggak taunya Itu. ternyata emang gambar diri yang salah. bener. Iya kan, kayak gitu. Karena kayak pernah ada satu gini, Bill. Ada satu orang hamba Tuhan gitu. Dia belajar tentang matematika nih. Terus dia nggak bisa. Bapaknya bilang ini. Paling simpel banget, cuma bilang goblok banget nih lo gitu. Banyak maksudnya bodohin, dikatain bodoh lah intinya. Satu ketika dia ujian matematika dan dia nggak bisa matematika, dia cuma berpikir kata-kata bapaknya. Iya emang gue goblok ya. Gitu. Jadi gambar diri itu rusak. Nah, untuk soal gambar diri ini menurut lo gimana, Bill? Sebenarnya tadi bagus tuh contoh yang lo kasih, karena emang sebenarnya gambar diri itu kan terbentuk dari lingkungan juga kan. Iya. Bahkan yang gue pernah baca tuh 70% kepribadian kita dari lingkungan. Iya. Nah, jadi artinya kalau lingkungan kita toksik, ya kita bakal bertumbuh jadi orang yang toksik gitu kan. Setuju. Nah, jadi sebenarnya memang perkataan itu adalah bisa dibilang bisa jadi base atau ground dari jati diri kita. Iya. Nah, oleh sebab itu yang gue pernah sampein juga di khotbah gue, bahwa sebenarnya yang untuk membentuk jati diri kita atau diri kita, image kita itu kita harus punya sebuah landasan tuh. Nah, landasan itulah yang harusnya kita orang Kristen adalah Alkitab jadi landasan. Iya. Nah, oleh sebab itu kita harus lebih banyak dengar kata Tuhan dibandingkan kata manusia. Gitu. Jadi sebenarnya kalau kita ngomong self image, itu harusnya self image itu dibentuk dari apa kata Tuhan. Iya sih. Benar. Iya sih. Gitu. Karena gambar diri kita itu sebenarnya itu terbentuk dari penilaian yang kita percayai menjadi sebuah kebenaran. Iya. gitu. Iya, Jadi- dari orang. Dari orang. Dari orang tua. Dari orang tua, orang sekitar, sahabat, pacar atau apapun. Iya. Nah, biasanya orang tuh rusak karena lebih percaya perkataan mereka dibanding perkataan Tuhan. Betul. Iya kan? Iya. Sedangkan Tuhan itu menciptakan kita serupa dan segambar dengan Dia gitu loh. Iya, Dengan kata lain kita punya apa ya, bisa dibilang punya DNA. Sebuah standar. Sebuah standar daripada Tuhan lah. Gitu. Nah, ngomongin standar itu, jadi gambar diri itu dampaknya itu besar banget ya. Iya. Jadi gini, sebetulnya di dalam diri kita tuh ada DNA Tuhan ya. Ada potensi kita bisa menciptakan. Allah pencipta, kita pun juga bisa menciptakan kan gitu. Tetapi terkadang tuh potensi dalam diri kita tuh nggak bisa keluar karena gambar diri kita yang rusak. Bener. Ya kan, kayak tadi matematika harusnya sebetulnya dia bisa survive, jago, pinter ya kan. Iya. Tapi karena emang gue bego, udah gue skip aja deh. Padahal di situ talenta di situ gitu. Nah, itu yang jadi bahayanya. Nah, kalau kita lihat kisah Gideon, ya kan? Iya. Kayak ayatnya ada deh. Yang Tuhan bilang, ayo pergi untuk nyelamatin bangsa Israel. Dia bahasnya begini, ya Tuhan siapa sih gua gitu kan. Gua nih kaum paling terkecil dari antara suku manusia. Bahkan gua tuh orang paling muda di antara keluargaku. Jadi dia menganggap dirinya itu kecil. Gitu. Akhirnya Tuhan berkali-kali berjening sama si Gideon. Enggak. Lu tuh berjalan atas nama gua kan. Gue yang berserta sama lu gitu. Iya. Akhirnya ujung-ujungnya sih puji Tuhan Gideon nurut gitu kan. Iya. Tapi yang kita mau angkat di sini, ketika Gideon disuruh sama Tuhan, dia merasa, ya siapa sih gua? Nah kayak gitu. Nah mungkin kalau orang-orang yang hidupnya penuh dengan kata-kata dibentuk sama orang-orang lain yang jadinya gambar diri rusak, ya dia hidup seperti itu. Iya. Oh bisa ini nggak? Ya nggak bisa gua gitu. Bego gua kalau hal ini. Karena sering dikatain bego mulu sama itu di area itu kan gitu. Jadi gambar diri itu yang sangat-sangat berdampak. Padahal pintar, padahal hebat, potensi nggak bakal keluar. Kayak gitu. Kalau gambar diri kita rusak. Iya. Nah jadi ya harus pulih gambar dirinya kan. Iya. Gitu. Sama kayak kejadian Musa. Musa kan diutus Iya. gitu kan. Nah, tapi yang benar setuju banget. Gambar diri sebagai orang Kristen itu salah satu kesulitan orang Kristen adalah lu pulih gambar dirinya. Iya. Lu tau kisahnya
Saul gak? Nah sebenarnya dasar kalau gue pelajari ternyata Saul itu dari awalnya itu gara-gara gambar diri itu rusak. Ketika ketika diangkat jadi raja nih, yang pertama dia ngumpet. Ternyata dia ngumpet itu cuma gara-gara badannya tuh bongsor, lebih gede dibandingin yang lain. Dia nggak pede. Bahkan di akhir daripada pasal tersebut mengatakan bahwa ada orang-orang Dursila yang mencemooh dia, masakah dia bisa mimpin kita jadi raja? Tapi yang terjadi Tapi tahu yang terjadi apa? Di situ terakhir dia bilang ini, tetapi Saul pura-pura tuli. Dia bilang itu. Nah, intinya Saul pura-pura nggak dengar. Pada akhirnya apa? Ketika gambar dirinya nggak baik, dia memimpin, ujung-ujungnya keluar daripada rencananya tuh. Nah, dampak yang paling parahnya Saul nih, ya kita lihat dari dia punya DNA gambar diri rusak. Dampaknya ketika dia berselisih sama Daud kan nggak gambar diri. Ketika ada siapa tuh yang lagi nari-nari kan, perempuan Yerusalem, dancer ya kan. Daud Saul mengalahkan beribu-ribu ya kan gitu. Sedangkan Saul berasa dari situ tuh si Daud dikejar kan sampai ke ujung-ujung goa. Akhirnya apa? Overthinking. Wah gila, maksud Daud gini-gini. Sirik gitu. Akhirnya orang yang kata-kata dibunuh-bunuhin sama dia kan. Itu berarti gambar diri harus pulih. Benar. Kok enggak akan hancur hidup lu. Karena gini, kondisinya kalau lo lihat nih ya, ketika perang itu sebenarnya benar. Saul mengalahkan beribu-ribu, Saul berasa kenapa? Karena ketika Daud mengalahkan Goliat, seluruh bangsa Filistin jadi budak Israel. Jadi kalau dinyanyikan berlaksa-laksa ya maklum. Dan sebenarnya kemenangan perang adalah kemenangan dari raja. Nggak usah minder harusnya. Jadi sebetulnya begini ya. Gambar diri itu sebetulnya ada dua sih. Yang pertama pulih gambar dirinya dari sesuai dengan standar Tuhan kata dia. Yang kedua kita bisa menerima diri kita sih. Kita harus sadar, kita kan nggak semuanya potensi sama kan. Ada yang lebih di sini, ada yang kurang di sini. Nah, si Saul dia nggak bisa nerima itu. Benar. Karena dia udah pahit duluan sebelumnya. Makanya kalau gue salah, semoga sih nggak salah ya. Dalam bahasa psikologi self image itu berkaitan sama namanya self acceptance. Penerimaan diri. Penerimaan diri itu kita menerima bahwa kita memang gini, jangan lo nggak overthinking dirinya. Gitu. Gue percaya talenta gue di bidang yang ini gitu. Tapi kalau kita gambarnya udah rusak, udah minder duluan, segala sesuatu apa yang dibanding-bandingkan sama orang, lo akan ingat ya, overthinking. Penerimaan diri sama pasrah tuh beda. Kalau beda. Pasrah itu yang kayak tadi, emang gue goblok. Itu beda. Tapi misalkan penerimaan diri adalah, gue punya potensi yang beda nih. Dan gue bisa bermaksimal. Contoh, lo main drum gitu. Ya kan lo bilang, gila. Gitu kan. Emang gue bukan di situ talentanya gitu. Apalagi nyanyi kan. Nah berarti ini ngomongin tentang apa? Tentang pola pikir. Nah menurut lo gimana tentang pola pikirnya? Billy saya lagi dapat tentang pola pikir. Kalau pola pikir tuh sebenarnya gue dapet di Roma 12 ayat 2. Roma 12 ayat 2 kan bilang berubahlah oleh pembaharuan budi. Nah, sebenarnya budi di situ kan lebih budi itu bicara ngomong pola pikir. Nah, tapi kita harus lihat di kata-kata sebelumnya ada dikatakan berubahlah. Nah, setelah gua dalemin kata berubah itu bukan change tapi transform. Atau kalau bahasa Yunaninya metamorfosis. Nah, artinya di situ ada sebuah peningkatan sebenarnya. Bukan cuma kita berubah jadi sesuatu yang lain gitu ya, tetapi di situ ada peningkatan. Nah, berarti tuh yang Alkitab tuntut dari kita itu bukan cuma sekedar beriman dan selamat, tapi kita beriman, selamat dan meningkat. Gitu. Nah, salah satu syarat peningkatan itu adalah dengan berubahnya pola pikir kita. Gitu. Nah, berubahnya pola pikir itu menurut gua harus ada sebuah standar perubahan kan. Nah, sebuah standar itu masuknya ke Matius 5 ayat 48 di mana Tuhan Yesus bilang kita harus sempurna seperti Bapa di surga. Nah, kata sempurna itu kan bahasa aslinya telios. Yang bisa diartikan sebagai kedewasaan rohani. Nah, jadi sebenarnya perubahan pola pikir itu arahnya tuh harus ke Bapak. Standarnya Bapak dan kedewasaan rohani itu. Gitu. Wah, keren. Berarti kalau mau gambar diri ya itu pemulaannya harus ke arah Bapak, pola pikir Bapak, pola pikir surga, pola pikir ini dan gambaran. Jadi intinya bisa dibilang bahwa pemulihan gambar diri itu adalah
kembali kepada rancangan awal daripada Bapa nih. Gitu. Selama ini kita sering dengerin orang, sering dengerin lo kayak gini tentang hal yang buruk. Pada akhirnya sebenarnya kita nggak usah dengerin hal-hal yang buruk tersebut gitu loh. Iya. Kita harus kembali kepada rancangan Bapa. Iya. Gitu. Yaitu adalah perubahan cara pola pikir kita. Berarti Transform. kalau kata Bill kita harus perbanyak dengar kata Tuhan. Kurangin dengar kata orang, perbanyak dengar kata. Bagi orang yang benci loh ya. Sebenarnya gini, sebenarnya ada sebuah perkataan yang keren juga, bilang bahwa lo nggak apa-apa dengerin kata orang, tapi orang yang lo tahu dia sayang sama lo. Iya. Gitu. Tapi kalau orang yang ngebenci lo, cuma mau toxic atau ungkit-ungkit aib lo atau apa, itu gue dengerin. Bener. Kalau orang yang sayang sama lo, ketika dia marah pun dasarnya itu sayang, pengen lu berubah. Simple itu. Jadi hari ini kita ngomongin gambar diri, jelas banget bahwa emang susah jadi orang Kristen. Karena kenapa? Kita nggak boleh ikutin perkataan orang, kita harus ikutin perkataan Tuhan. Nah, Ya. mantap. Oke, itu aja. Jangan lupa nonton video-video berikutnya. Tuhan berkati. God bless.